Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di Jam Doa di Rabu tanggal 2 September 2020. Kami bersyukur untuk kesempatan setiap keluarga, setiap jemaat Tuhan untuk dapat ambil bagian di dalam Jam Doa. Secara khusus apabila minggu pertama atau setiap minggu pertama yang merupakan program dari Panitia Doa adalah doa puasa. Karena itu mari kita akan terus berlatih sebagai murid Tuhan, salah satu disiplin rohani berpuasa, dan tentu saja disertai dengan doa-doa. Mempersiapkan jam doa pada hari ini, kiranya dengan ucapan syukur dan juga penuh dengan rahmat kelimpahan Tuhan, kita naikkan segala doa-doa kita. Sebagai pengumuman juga bahwa kita memulai ibadah dan juga jam doa pada minggu ini dengan satu live recorded, karena itu kiranya kita dapat mengikuti dengan seksama, dengan hikmat setiap ibadah maupun jam doa kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah jam doa bersama secara online di rumah kita masing-masing. Dan kita juga bersyukur pada kesempatan pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh melakukan doa dan juga puasa. Kiranya setiap pergumulan dan juga doa-doa kita boleh didengar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, nyanyian pujian nomor 297, Jiwa Raga Kubaktikan. Jiwa raga ya Tuhan, padamu ku baktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu, aku jadi hamba-Mu. Ayat yang kedua. Tangan kaki gunakan bagi karya-Mu Tuhan, agar rajin dan cepat kerja Tuhan ku buat, kerja Tuhan ku buat. Pakai juga lidah. Pakai juga lidahku, memasyurkan nama-Mu. Bila mana ku nyanyi, hanya Yesus ku puji, hanya Yesus ku puji. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita akan mohon pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pada malam hari ini. Tuhan masih memberikan kekuatan dan juga kesehatan kepada kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh menaikkan doa-doa kami melalui ibadah jam doa pada malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan gak usai. Kiranya hanya Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai. Berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya segala puji, sembah, syukur, doa kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kami masih boleh melakukan doa dan juga puasa.
Kiranya Tuhan setiap pergumulan dan juga doa-doa kami boleh Tuhan dengar dan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian pada malam hari ini, baik itu pemain musik, singer, WL, operator LCD, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang akan memimpin di dalam doa syafaat, dan juga anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian lainnya yang belum kami sebutkan. Kiranya Tuhan boleh memberkati anak-Mu satu persatu, perkenankan mereka di hadapan-Mu Tuhan, supaya pelayanan mereka boleh pernah di hadapan Tuhan, orang lain diberkati dan nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon diampuni akan kesalahan kami yang telah kami berbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca pembacaan Alkitab pada malam hari ini yang terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Kita akan membaca bersama-sama dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. Mari 3, 4. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Diberkatilah kita baik yang membaca maupun yang mendengarkan, terlebih ketika kita nanti akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Krishna. Kita akan masuk di dalam menaikkan doa-doa syafaat kita melalui doa terpimpin yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Sri Widodo. Kepada Bapak Sri Widodo saya persilahkan untuk memimpin doa berdampingan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita menyerahkan bangsa Indonesia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus melawat bangsa ini dan memulihkan segala problema yang ada di bangsa ini oleh karena kasih karena Tuhan. Mari kita satukan dalam doa. Allah kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur bahwa di sore hari ini Tuhan terus memelihara kami dan menyertai kami, sehingga kami boleh datang ke tempat ini untuk menyerukan seluruh pokok-pokok doa kami di sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan mengetahui, mendengarkan segala permohonan doa kami ini Tuhan. Tuhan, di sore hari ini kami menyerahkan bangsa kami ini Tuhan, yang saat ini masih belum dapat pulih dari merebaknya virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan terus melawat bangsa ini. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa ini dari wabah COVID-19 ini. Biarlah kami boleh bersuka cita, kami boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini oleh karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan pusat maupun daerah yang terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemik ini Tuhan. Kiranya terus Tuhan berkati, kiranya terus Tuhan sertai pelayanan mereka, usaha-usaha pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bagi rakyat bangsa Indonesia ini. Kami menyerahkan segala usaha yang terus mereka lakukan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya, biarlah mereka boleh disiplin, mentaati, mengikuti peraturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama untuk memutus rantai penularan virus COVID-19 ini. Dengan adanya bersama-sama bergotong royong untuk mentaati protokol kesehatan ini, biarlah penularan COVID-19 ini boleh diputuskan
dan boleh dihambat dan boleh menjadi berkat bagi kami, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan dari COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk upaya penanggulangan COVID-19 ini yang semakin diperkuat terkait koordinasi sinergi dengan pemerintah daerah, rumah sakit, kiranya Tuhan terus sertai di dalam pelayanan pemerintah ini yang berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat ini. Kami menyerahkan kebutuhan APD buat rumah sakit Tuhan, kiranya terus Tuhan cukupkan sehingga kami boleh melayani para pasien atau para orang-orang yang boleh datang ke rumah sakit dengan baik, dan kami boleh dilindungi oleh karena tercukupnya APD ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang masih harus tetap bekerja di luar rumah, para medis, tenaga kesehatan yang melayani orang-orang yang sakit, terlebih lagi yang merawat pasien COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Kiranya Tuhan terus lindungi mereka, berkati mereka Tuhan, supaya mereka tidak terpapar oleh COVID-19 ini, sehingga mereka boleh terus melayani, boleh terus menolong orang-orang yang terpapar oleh COVID-19 ini. Ini semua karena pertolongan Tuhan dan pernyataan Tuhan, sehingga kami boleh terus bekerja sama dengan pemerintah, kami boleh bekerja sama dengan para pekerja medis, sehingga kami boleh terus bersuka cita, karena kami boleh memberikan pertolongan bagi mereka. Semuanya ini karena tuntunan Tuhan dan pernyataan Tuhan. Tuhan, kami juga doa para pencari pekerja yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, sertai mereka. Biarlah mereka mendapatkan pekerjaan seperti apa yang mereka inginkan, sehingga mereka boleh bersuka cita, karena Tuhan terus menyertai mereka dan membimbing mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita. Karena apa yang mereka inginkan, pekerjaan yang mereka butuhkan, boleh Tuhan tepatkan di pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang terkena PHK karena COVID-19 ini ya Tuhan. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang tutup Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa ini dari COVID-19 ini, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang kembali boleh beroperasi perusahaannya, sehingga banyak para pekerja-pekerja yang boleh mulai bekerja di perusahaan mereka, sehingga kami boleh kembali berdoa, memuji muliakan nama-Mu di tempat ini kembali Tuhan. Tuhan, semua ini kami serahkan tangan-Mu. Kami tahu tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami yakin dan percaya Tuhan terus menyertai kami dan membimbing kami. Kami tahu Tuhan, semua terjadi oleh karena kehendak-Mu. Biarlah semuanya ini berhenti juga oleh karena kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ini Tuhan. Kami ucapkan syukur kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur kami dan doa kami ini. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Sri Widodo yang telah memimpin kita di dalam menaikkan doa syafaat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Krishna. Namun terlebih dahulu marilah kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menerima kebenaran firman-Nya. Kita akan sambut firman Tuhan dengan memuji nama-Nya. Pujian doa mengubah segala sesuatu. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depan di depanku
mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Kepada Pendeta Muda Krishna, saya persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Apa kabar? Mulai minggu ini kita akan belajar mengenai disiplin rohani. Dalam waktu sekitar 7 minggu depan, berbagai ragam disiplin rohani akan kita pelajari. Karena itu jangan ketinggalan satu bagian disiplin rohani sekalipun, supaya kita makin meningkatkan diri khususnya sebagai murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau dunia. Jemaat yang terkasih, saya melihat akhir-akhir ini atau beberapa bulan terakhir ada satu tren ngegoes bareng, ya, apa itu, bersepeda ya. Jadi bersepeda nampaknya menjadi tren yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Entah apakah itu untuk menghilangkan kebosanan atas situasi pandemi, tetapi tentunya yang paling bermanfaat adalah untuk meningkatkan kesehatan dan juga meningkatkan imun melalui olahraga atau latihan, training, khususnya bersepeda. Juga tidak mengherankan apabila dengan tingginya minat untuk bersepeda, angka penjualan sepeda secara nasional bisa sampai meningkat sampai dengan 1000%. Nah, ini menunjukkan betapa sebenarnya kerinduan setiap orang adalah supaya meningkatkan dirinya secara khusus fisik terjaga. Makin kuat, makin berkembang otot-ototnya, dan juga tentu semuanya itu akan mendatangkan kebaikan, khususnya di dalam hal kesehatan mereka. Hal demikian juga berlaku untuk kesehatan rohani, karena ketika Anda melatih otot-otot Anda dengan suatu kebiasaan, suatu training, suatu latihan rohani, yaitu dengan disiplin rohani, maka itu juga akan mengembangkan otot-otot rohani kita sekalian. Kita akan terbiasa, kita akan dilatih, dan akhirnya akan membawa pertumbuhan. Tentu saja pastinya berkaitan dengan pertumbuhan karakter dan juga moral serta etika Kristen kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu, disiplin rohani yang juga akan sangat menggarisbawahi atau menekankan kepada visi gereja kita, murid
Yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan menjangkau dunia. Karena itu ketika tekad kita untuk menjadi murid, tekad kita untuk menjadi pengikut Kristus melalui visi GPI Karunia Tuhan ini, kiranya disiplin rohani ini akan menolong kita makin dan makin serupa dengan Dia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seorang murid atau dalam bahasa Inggrisnya disciple, ya, pasti tidaklah jauh dengan kata-kata yang memiliki akar kata yang sama, yaitu disiplin. Disciple, disiplin. Disciple itu murid, disiplin itu adalah disiplin. Jadi pasti seorang murid akan mengambil saat-saat tertentu untuk berdisiplin diri, sehingga dia meningkat. Dan itulah yang memang diinginkan oleh Yesus Kristus, bahwa untuk semakin serupa dengan Dia, melaksanakan disiplin-disiplin rohani yang Yesus sendiri sudah teladankan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam perjanjian baru, terutama ketika Yesus ada di dunia ini, berbagai disiplin Dia laksanakan. Dan kita berkesempatan hari ini memasuki pengantar untuk suatu disiplin itu. Agar kita memahami adalah disiplin rohani itu apa. Memang secara umum disiplin itu adalah suatu pelatihan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membawa seorang makin meningkat karakter moralnya maupun juga menghasilkan pola perilaku tertentu. Tetapi tentu saja disiplin rohani lebih jelas lagi, lebih mendasar lagi, di mana disiplin rohani adalah latihan rohani yang biasa dilakukan sehingga kita atau seseorang, orang percaya, menjadi lebih dekat kepada Tuhan dan dengan demikian menjadi lebih saleh. Kata yang saya suka untuk saya sering pakai adalah makin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi kalau dikatakan siapakah murid Kristen, siapakah murid Yesus, kata-kata singkatnya dari saya biasanya makin serupa dengan Kristus. Intinya kira-kira demikian. Karena memang mari dengan tekad kita akan mengenakan, kita akan menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan berikan, latihan-latihan training dari kitab 1 Timotius pasal 4-8 yang tadi sudah dibaca, juga menyebutkan latihlah dirimu. Latihlah dirimu. Ada berbagai contoh disiplin rohani disebutkan dalam Alkitab. Yang pertama, ada disiplin doa di sana. Kita mengetahui disiplin doa seperti dikatakan dalam kitab Daniel pasal 6 dan juga Kolose pasal 4, bahwa seseorang akan menggunakan waktu atau menghabiskan waktu untuk akrab dengan Tuhan, berbicara, berbincang-bincang dengan Dia. Ada disiplin rohani yang lain yaitu meditation atau renungan pribadi. Ini adalah kesempatan di mana seseorang dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, atau mungkin yang lain tapi yang layak untuk diperhatikan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada suatu disiplin rohani puasa, biasanya disertai dengan doa. Karena itu dalam minggu ini, di minggu yang pertama 2 September ini, merupakan program dari panitia doa untuk melatih kita melalui disiplin puasa, doa puasa, di setiap minggu pertama, setiap bulannya. Kemudian juga disiplin bernyanyi, yang merupakan disiplin di mana seorang dapat memuji Tuhan, dan dengan itu dia dibangunkan kerohaniannya. Kitab Mazmur paling banyak mencatat mengenai disiplin rohani bernyanyi. Disiplin rohani memberi, di mana kita dapat menyenangkan Tuhan dengan pemberian kita, tetapi juga sekaligus merasakan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Ada satu disiplin rohani yang mungkin dalam 6 bulan terakhir sulit untuk kita lakukan, yaitu disiplin rohani bersekutu. Nah, kita pengennya selalu bertemu, bersekutu, fellowship. Nah, selama ini mungkin masih dijaga atau jaraknya ya, dijaga dengan persekutuan online. Tetapi bersekutu pun merupakan saat di mana kita saling menasihati ketika bertemu satu dengan yang lain. Umat Tuhan, orang-orang percaya saling menguatkan. Ada satu disiplin yang lain disebut hospitality atau keramah tamahan, di mana terhadap orang asing, terhadap orang yang memerlukan, ia terbiasa untuk melakukannya. Melatih diri untuk menyambut orang-orang yang baru, orang-orang yang masih asing dapat memberikan pertolongan. Disiplin rohani yang juga akan kita pelajari dalam 7 minggu ke depan, disiplin rohani mengajar, yang biasanya lebih bermanfaat bagi si pengajar itu sendiri daripada sekedar untuk muridnya yang diajar. Karena biasanya seorang pengajar atau yang mengajar itu mempersiapkan diri jauh lebih banyak, jauh lebih baik, sehingga dapat disampaikan dengan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin kepada muridnya. Dengan demikian ia justru dibangun. Nah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kegiatan rohani demikianlah semestinya akan membantu kita, mendisiplin kita
melatih kita, sehingga akhirnya kita semua menjadi murid Kristus yang makin serupa dengan Dia. Memang visi gereja kita garis besarnya atau highlightnya adalah murid, menjadi murid. Karena itu pengertian murid mestinya kita tekankan lebih lagi ya sebelum kita belajar di disiplin rohani, tetapi kata murid seperti apa sih maksudnya? Murid secara harfiah berarti pembelajar, tetapi juga demikian jangan mengabaikan bahwa seorang murid itu sebenarnya adalah peniru, imitator, orang yang meniru gurunya, orang yang mau untuk menjadi seperti gurunya. Artinya, untuk soal alasan yang seperti itu, murid disebut sebagai peniru dari seorang guru. Ini jelas sekali dikatakan Yesus. Tujuan menjadi murid, Yesus sendiri mengatakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Lukas pasal 6 ayat 40. Artinya apa? Bahwa untuk menjadi murid, tujuan akhirnya adalah makin serupa dengan gurunya. Dan ketika ia menjadi serupa dengan gurunya, sebenarnya pembelajarannya telah selesai. Demikian juga kita murid Yesus Kristus, makin serupa dengan guru kita, Yesus Kristus. Kelak kita makin serupa dan nanti ketika kita bertemu muka dengan Yesus kita akan disempurnakan, selesai di sana. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, kesempatan untuk kita terus melatih diri agar kita kelak bertemu dengan Dia di surga, enggak malu-maluin bahwa karakter kehidupan murid kita sebagai orang Kristen semakin serupa dengan beliau, guru kita. Nah, karena itu mari ambil waktu, ambil kesempatan. Disiplin rohani adalah membiasakan kelakuan, sikap, ambil kesempatan, kebiasaan-kebiasaan untuk meningkatkan karakter, ya ini makin saleh dan makin serupa dengan Yesus Kristus. Apakah Anda murid Yesus Kristus? Yesus ingin Anda seperti Dia. Ya, kalau engkau adalah murid Yesus, Yesus sendiri ingin engkau seperti Dia. Yesus ingin Anda makin serupa dan serupa dengan Dia. Jangan patah arang apabila di dalam tengah perjalanan perjuangan disiplin rohani Anda ada naik turun. Karena pertumbuhan rohani yang dengan disiplin rohani itu pasti ada tahap-tahapnya. Tetapi jangan makin menurun, tahapannya harus makin naik. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lebih lambat atau lebih sederhana, tapi yang dimau Yesus adalah makin dan makin. Ini berarti progres, bukan degradasi ya. Jadi karena itu mari kita bertekad diri dalam disiplin rohani sebagaimana dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Jauhilah tahyul nenek-nenek moyang atau nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan bahadani termasuk ngegoes terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini, selama di dunia ini, maupun nanti kelak di surga, di tempat yang akan datang. Sebagai penutup, kisah dari seorang penulis buku dan juga teolog namanya William Berkeley yang suka pergi ke sungai dengan anjingnya namanya Rusty. Dia selalu memperhatikan setiap kali ke sungai anjingnya Rusty ini menuju sungai dan kemudian mengambil batu di sekitaran sungai, kemudian keluar dari sungai dan meletakkan menyusunnya sedemikian rupa. Hal itu terjadi kalau sekali waktu bisa berjam-jam lamanya. Jadi ini menjadi gambaran. Beliau dan Bapak William Berkeley mengatakan, ini yang terjadi di kitab Efesus. Banyak para pengajar melakukan ini dan itu untuk membuat kesan yang baik, melakukan dengan energi dan waktu yang ada untuk mengajarkan. Tetapi dikatakan hal itu sebagai sesuatu yang terbatas gunanya. Apalagi dongeng nenek-nenek moyang. Apalagi kalau namanya Injil, kabar baik dicampurkan dengan budaya, dicampurkan dengan, atau sinkritisme ya, dicampurkan dengan berbagai ilmu pengetahuan. Itu di kitab Timotius disebutkan bahwa kota di mana Timotius melayani, Efesus, paling banyak orang-orang yang seperti Rusty atau anjingnya tadi. Melakukan berbagai kegiatan ini itu tetapi sebenarnya nggak ada gunanya. Nggak ngajar, nggak mendidik, nggak mentraining murid-murid Yesus. Hindarilah yang seperti itu. Itu maksud dari kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Selamat menjadi murid, selamat mengenakan segala disiplin rohani dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan kini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan terus menyerukan segala doa dan pengharapan kita. Menyerukan kerinduan hati kita untuk menjadi murid-Nya. Kita berseru kepada Dia, mohonkan pertolongan. Ajar aku Tuhan, makin serupa dengan Engkau.
Ajar aku Tuhan rela hati, tulus hati untuk menerima macam-macam disiplin rohani untuk pengetahuan dan peningkatan karakter rohaniku. Yesus, padamu ku berseru. Kita nyanyikan lagu ini sebagai ekspresi maupun komitmen kita kepada ajakannya menjadi murid dalam disiplin rohani. Dan marilah kita arahkan hati kita untuk menerima berkat yang dari Dia. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus beserta kepada setiap murid-murid Tuhan yang kini rindu untuk didisiplin di dalam kehidupan rohaninya. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan melalui pokok-pokok doa yang dibagikan di dalam WhatsApp group. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.